Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Effendi dengan nomor NIM 20811000003. Saya mahasiswa semester 1 di Universitas Putra Indonesia. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat ulangan tengah semester dengan mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai materi sejarah ilmu komunikasi. Pak, lo Sudirman, Pak? Saya tinggal sejauh, Kakak. Bapak Sudirman? Sukirman saya. Sukirman? Supriman. Supriman? Sujiman. Sukijan. Langsung saja kita ke materinya, yaitu saya mengenai materi sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Di ilmu komunikasi tersendiri saya bagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama teori mengenai retorika, yaitu pada masa Yunani. Yang kedua pada zaman Perang Dunia, yaitu tahun 1600-an. Yang ketiga ada juga masih pada zaman Perang Dunia kedua, yaitu tahun 1650-an. Yang keempat di tahun 1905, ya sekitar segitu sampai sekarang. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai retorika pada masa Yunani kuno. Pada masa Yunani, yaitu tokoh yang terkenal yaitu Aristoteles. Pada zaman Yunani kuno, ilmu komunikasi lebih dikenal dengan teori retorika. Teori retorika tersendiri yaitu dari Aristoteles menjadi 4 unsur. Yang pertama ada ethos, yaitu kredibilitas sumber, dari mana sumber itu berasal. Yang kedua ada pathos, yaitu menyangkut rasa atau perasaan kita sendiri mengenai sumber yang tadi disampaikan. Yang ketiga ada logos atau fakta yang terjadi, berita yang disebarkan, yang berita yang tersampaikan juga. Pokok dari Aristoteles tersebut dikembangkan lagi oleh 2 tokoh, yaitu yang bernama Cicero dan Quintilian. Yang menjadi retorika, yaitu pengertian sederhananya menjadi kemampuan manusia menggunakan lambang-lambang untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Perkembangan pada masa Perang Dunia Kedua, yaitu yang terjadi pada tahun 1900. Nah, pada masa ini ada 3 yang menjadi sumber berkembangnya ilmu komunikasi. Yang pertama yaitu penemuan teknologi pada masa ini, yang dimana teknologi digunakan untuk Perang Dunia Kedua menjadi sumber informasi, yaitu televisi, ada telepon masih telepon manual, radio mulai digunakan di Perang Dunia Kedua ini. Yang kedua poinnya yaitu ada proses industrialisasi yang mana berkembang mulai produksi dari kosakata yang terjadi di negara Eropa Barat. Nah, poin ketiganya ada termasuk penelitian mulai dikembangkan sehingga komunikasi terus berkembang. Nah, poin ketiga yaitu pada masa masih periode Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 1960-an, di mana konsolidasi mulai dikembangkan dari ilmu komunikasi ini, yaitu konsolidasi yang mengadopsi pada perbedaan istilah yang digunakan. Nah, di sini di periode ini mulai banyak universitas yang berkembang mengenai jurusan ilmu komunikasi hingga sekarang. Contohnya ya ini di Universitas Tercinta kita ini, yaitu membuka universitas mengenai jurusan ilmu komunikasi. Nah, di ilmu komunikasi ini juga banyak lagi dikembangkan, yaitu mengenai teori-teorinya lebih banyak lagi dikembangkan. Terus spesialis komunikasi dari jurusan ilmu komunikasi semakin bercabang dan semakin banyak hingga saat ini. Bagi kita sekarang mahasiswa ilmu komunikasi, yaitu tugasnya semakin mengembangkan ilmu-ilmu ini dan semakin memberi edukasi terhadap halayak banyak. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon disampaikan, mohon dimaafkan, dan bisa disebarluaskan jika itu bermanfaat. Diambil baiknya, dibuang baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.